Halo sobat muda semua, kali ini saya berada di Grasi dan saya berada di samping Expander Cross, mobil operasional kami yang baru. Nah, pemilihan kami terhadap mobil ini disebabkan karena mobil ini mempunyai bagasi belakang yang cukup luas. Bagasi yang besar memang mutlak kami butuhkan karena ketika kami liputan di luar, baik untuk fotografi maupun videografi, kami memerlukan tempat atau spasi untuk membawa peralatan-peralatan kami. Tapi sebagai kendaraan operasional, fotografer atau videografer, kendaraan Ciamik ini dengan fitur yang lengkap ternyata masih kurang. Ternyata sayangnya ya, kendaraan Ciamik ini belum dilengkapi fasilitas kamera depan atau dashcam. Bagi saya sebagai fotografer dan videografer, maka fasilitas itu menjadi sangat signifikan, sangat penting ya, karena bisa merekam momen-momen yang terjadi di depan kendaraan ketika sedang berkendara. Baik momen-momen biasa yang terekam ketika kita berkendara maupun momen-momen penting yang tidak disangka-sangka atau tidak terduga terjadinya. Mungkin juga eksiden, sehingga kejadian itu bisa terekam ya, dan bisa menjadi barang bukti jika ada sesuatu yang perlu untuk dibuktikan kejadian. Hampir semua mobil menengah ke atas yang diproduksi belakangan ini sebenarnya sudah dilengkapi dengan fasilitas dashcam. Saya tidak tahu kenapa Expander Cross tidak melengkapinya. Ya, nah untuk bisa mengkomplitkan kendaraan operasional kami ini, maka saya membeli khusus dari marketplace di Indonesia dashcam. Dashcam yang saya beli sudah saya sesuaikan dengan kebutuhan mobil ini, jadi harganya juga murah meriah, tapi mempunyai fitur yang cukup tinggi. Untuk mengetahui dashcam ini lebih detail, lebih dalam, dan bagaimana kerjanya, saya akan unboxing dulu, kemudian akan saya describe atau jelaskan part-partnya, nanti kemudian saya rakit dan akan kita pasang di mobil ini. Selanjutnya kita akan uji coba merekam video dalam perjalanan. Jadi saksikan terus ya tayangan video ini sampai akhir. Oke sobat muda, kita unboxing dulu ya paket ini ya. Nah sobat muda semua, ini boxnya ya masih baru dibuka, jadi bisa dilihat di sini title produk ini adalah Vehicle Black Box DVR atau Digital Video Recorder dengan teknologi Full HD 1080 pixel. Secara umum perangkat ini menonjolkan 7 fiturnya, yaitu support G sensor, kemudian kameranya dengan 5 megapiksel. Dia dapat digunakan ya perangkat ini untuk syuting video maupun foto, kemudian juga bisa merekam audio dan motion detection. Nah, ini juga dilengkapi dengan kemampuan cycle recording, artinya dia akan terus menerus bisa merekam ya. Kalau memorinya sudah habis, dia akan menghapus yang sebelumnya ya, kemudian balik lagi, override ya, sehingga disebut dengan cycle recording. Oke sobat, kita buka saja boxnya langsung ya. Oke, ini. Dan ini adalah yang pertama, produk utamanya sepertinya ya, digital camcorder-nya. Kalian lihat di sini ya, WDR ya, Wide Angle Video Digital Recorder Full HD 1080 pixel ya. Dan ini adalah lensanya, lensa wide dengan f2.0 ya, dan panjang lensa 3,2 mm. Oke, kita taruh saja dulu. Kita lihat yang lain, apa saja yang ada di dalam sini. Ini manualnya dalam bahasa atau tulisan Cina. Ini ada bahasa Inggrisnya ya. Oke, kita lipat saja dulu dan kita taruh di sini. Ada dua lagi. Nah, yang pertama
ini kabel power dengan DC-DC adapter ya. Ini dicolokkan ke soket yang biasanya untuk soket rokok di mobil ya. Dan ini micro USB, tentunya nanti inikan ke sini nih ya. Nah seperti itu, nanti aja. Oke, jadi kabel power. Kemudian yang terakhir adalah bracket nih, untuk menempelkan perangkat ke kaca ya, seperti ini ya, untuk menempelkan kamera ini ke kaca. Jadi nanti ini di sini seperti itu ya. Nah seperti ini di kaca, ini menyorot shooting ke depan mobil. Oke, jadi ini bisa diatur-atur posisinya. Dashcam ini dilengkapi oleh LCD 3 inci ya. Kemudian di bagian atas ada soket USB untuk power atau interface ke komputer PC. Kemudian ada HDMI slot di sini. Kemudian di bagian kiri ada tombol menu dan tombol up and down. Kemudian di bagian atasnya ada card memory slot. Ini bisa saya masukkan, jadi seperti ini, dimasukkan saja ke sini. Nah, seperti ini cara masukkannya. Nah seperti itu ya. Untuk mengeluarkannya tinggal pencet lagi saja. Nah seperti itu ya. Kemudian di bagian bawah ada mikrofon, lubang mikrofon ini, dan ini adalah lubang untuk reset, ada 2 ya. Dan yang terakhir di bagian kiri ada tombol power untuk menyalakan dashcam ini, tombol hold yang kedua untuk menghold. Tombol mode, modenya adalah mode video dan mode picture atau foto. Ini untuk tombol OK untuk mengokekan perintah-perintah atau mengeksekusi suatu perintah. Untuk merakit ketiga perangkat ini adalah sebagai berikut ya. Ini kamera dengan chargernya. Lihat, ini ada konektor USB ya, micro USB. Kemudian di sini ada soket USB-nya, colokin saja seperti itu. Dan bagian ujung ini adalah dicolokkan ke pemantik rokok ya, soket pemantik rokok di mobil. Kemudian untuk memasang di kaca gunakan bracket ini. Jadi seperti ini ujungnya nih ya, masukkan ke sini. Oke ya, simpel, sederhana. Dan ini nanti ditempelkan ke kaca, dikencangkan di sini. Ya, sudah seperti itu ya kira-kira. Jadi sangat sederhana. Oke sobat, ini saya akan tunjukkan bagaimana cara instalasinya ya. Jadi ini bracket langsung dihubungkan, dipasangkan di atas, bagian atas dari kamera ya, dashcamnya ini. Kemudian untuk charger ini, konektornya ya dipasangkan di atas ini. Nah seperti ini. Nanti ujungnya dimasukkan ke dalam soket untuk pemantik rokok ya. Pemantik rokok itu adanya di sini ya, kalau expander cross ya. Jadi saya pasangkan langsung di sini ya. Nah seperti itu. Kemudian ini saya pasangkan di kaca seperti ini ya, di contoh, sebagai contoh aja dulu ya. Nah seperti itu, ini mengarah ke sana, ke depan. Oke. Nah sekarang kalau saya nyalakan mobil ya, sekarang saya nyalakan mobil. Oke, ini menyala, kemudian ini juga nyala ya, on.
dan ini juga nyala ya. Ini sudah melakukan capture gambar di depan dari kendaraan. Kalau kita jalan, saya sedang tidak jalan, hanya berhenti, saya cas dulu ini dashcamnya supaya ada isinya, baterainya. Kemudian nanti saya akan jelaskan, mendeskripsikan beberapa menu dari dashcam ini yang mungkin perlu untuk diketahui. Oke, saya tunjukkan beberapa menu yang bisa disetting ya dari peralatan dashcam ini. Ya, kita pencet aja menu, tombol menu di sebelah kiri. Nah, ini ya menunya, size, video time, EV, motion detect. Ini tinggal dipilih menggunakan tombol up and down. Ini nah, kita coba setting dulu yang size-nya. Kemudian tekan OK. Nah, ada VGA 720 pixel dan 1080 pixel, ini high definition. Jadi saya pilih yang 1080p ya. Oke, di enter. Nah, kemudian kita lihat video time. Kita mau rekam per satu sessionnya berapa, 1 menit, 3 menit atau 5 menit ya. Nah, saya pilih saja dalam hal ini 3 menit ya, kita oke kan ya. Kemudian pencahayaan ya, kuat cahayanya. Kemudian untuk motion detect seperti apa kita bisa lihat, on atau off. Saya masih off kan dulu ya. Oke, kemudian apalagi ini, nah timestamp, voice record. Oke, kita lihat on ya, jadi suara juga di on kan. Oke, kita ke mode-nya kembali. Kemudian ini setup date input ya, kita oke kan. Bahkan ini kalau mau setting tinggal di ini aja. Nah ya, naikkan turunkan ya, pakai up and down. Kemudian di oke kan, nanti dia pindah, di oke kan dia pindah tanggalnya, di oke kan lagi dia pindah jamnya, menit, detik. Kemudian kita kembali lagi. Nah, sekarang kita pilih auto off atau seperti apa. Kemudian LCD mau auto off atau seperti apa, kita enter. Nah, katakanlah biar nggak mati-mati terus, pasang deh di 2 menit ya. 2 menit di oke kan. Oke, jadi nggak sering mati. Kemudian bahasanya apa yang kalian mau pilih, English saja ya. Oke. Kemudian masih adakah like frekuensinya, format atau mau di format atau tidak, ini tidak perlu disetting rasanya. Oke sobat semua, jadi nanti saya akan melakukan uji di perjalanan dan saya rekam ya, nanti saya tayangkan di dalam video yang akan saya upload ya. Jadi kita akan lakukan perekaman di beberapa perjalanan.